Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Arif Tales bersama Kang Wiwin dalam program Open BO. Apa kabar Kang Wiwin nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya meskipun Kemana ya tuh kan? Iya, seperti biasa saya suka jalan-jalan ke sana kemari. Soalnya saya melihat nih banyak sekali kecemasan-kecemasan di dunia pendidikan ini. Masya Nah, kalau seperti biasa nih, kalau misalkan saya sudah ada di sini, kita ngobrolin soal pendidikan nih Kang Wiwin. Nah, gini Kang Wiwin ya. Akhir-akhir ini nih, atau mungkin saya bilang bulan-bulan ke belakang nih, banyak nih kejadian kecemasan-kecemasan sosial terkait soal perkembangan atau media sosial yang selalu mengangkat yang sedang viral. Salah satunya itu adalah Fajr Sad Boy. Nah, sebetulnya kalau ketika kita melihat hal seperti itu nih Kang Wid ya, apakah ada efeknya tidak terhadap anak didik mungkin ya? Kalau bisa dibilang seperti itu, gimana nih Kang? Jadi gini Kang, melihat fenomena Fajr Sad Boy ya, sebenarnya gini, kita tidak bisa menyalahkan pilihan seseorang untuk mengekspresikan dirinya. Dia mau sedih kayak mau bahagia, selama dia tidak merugikan orang lain, maka itu haknya dia. Betul, sampai titik itu. Nah, tapi masalahnya ketika itu di blow up kan, sesuatu yang udah di blow up, maka itu akan jadikan sebuah standar. Contoh misalkan, dulu Kang, mohon maaf banget ya, ketika narkoba belum di blow up, maka orang-orang kan tidak tahu tentang narkoba. Ingat nggak tahun 2001, pertama kali ada kasus pornografi di Bandung? Ya, ingat kan? Ya. Nah, itu karena di blow up oleh media, di blow up itu dikabarkan di mana-mana, mulai tuh, ya kan? Fenomena Bandung itu terkenal dengan hal lain selain wisatanya, gitu kan? Nah, artinya ketika sesuatu yang sudah blow up itu akan jadi standar. Sekarang masalahnya, beliau itu, kalau di media sosial, itu masih silakan hak setiap orang. Tapi masalahnya yang saya sayangkan, dia masuk ke media TV nasional. Nah, itu masalahnya ya. Karena di TV nasional ada KPI loh. Ya, ada KPI, jelas KPI. Nah, ketika Fajr Sad Boy muncul, itu kan sebetulnya bukan sesuatu hal yang, mohon maaf, dengan tidak mengurangi hormat saya, sebetulnya bukan suatu hal yang layak dicontoh. Kalau saya punya anak nih, nggak mau dong anak saya punya predikat sad boy. Apalagi dia anak saya laki-laki, kayaknya tough boy gitu kan, bukan bad boy juga, tapi tough boy. Kenapa? Karena anak laki-laki saya itu akan meneruskan keturunan saya, akan jadi penerus saya, akan menggantikan posisi saya sebagai pelindung keluarga, pelindung wanita di keluarga saya, gitu kan? Nah, sekarang kalau usia udah dari kecil aja sudah ada sad boy dan itu di blow up, dieksploitasi, maka akan muncul dari jadi nggak apa-apa, aku sad juga. Ternyata karena itu juga buktinya dia terkenal, gitu kan? Nah, coba Kang tanya sekarang anak kecil, mau jadi apa? Pengen jadi YouTuber. Iya betul. Kan? Betul. Karena apa? Karena wah ternyata YouTube itu banyak bla bla bla. Ini juga bisa jadi fenomena kan? Ternyata kalau jadi orang sad boy, kita mengekspresikan kesedihan kita tanda kutip bucin dengan kisah cinta kita terkenal loh, dipanggil sama TV-TV swasta, followernya banyak, sok diundang podcast di mana-mana kan? Betul. Gitu. Nah, itulah yang saya khawatirkan. Jadi terjadi degradasi mental nantinya. Jadi kualitas mental anak kita masya Allah gitu kan. Tambah lagi masalahnya gini, mending kalau semua keluarga itu fatherhood-nya itu bahasa ayahnya kuat. Mending ya. Kan bukan mau menghakimi, tapi saya ini udah memastikan pasti Fajr Sad Boy ini nggak punya bonding yang kuat dengan figur ayah dalam hidupnya. Berarti sebetulnya dari degradasi mental. Ketika anak melihat sosok Fajr Sad Boy itu sebagai influencer atau ibaratnya artis lah, nah, sebagai sosok public figure gitu kan, itu sebetulnya akan berefek negatif ya ketika apa yang dilihat oleh anak tersebut. Betul. Tambah lagi, kan kita tuh udah peringkat ketiga fatherless nation ya, negara yang kurang peran ayah. Berarti banyak dong anak-anak, khususnya laki-laki, yang kurang dapat peran ayah, lihat itu. Sehingga soal kayak gini, nggak apa-apa, aku kayak gini juga. Itu buktinya dia terkenal. Itu buktinya dia misalkan dapat banyak follower. Nah, apa yang terjadi 5-10 tahun yang akan datang kan? Kalau usia remaja kayak gitu aja sudah standarnya itu udah kayak gitu. Ngeri kan? Kira-kira kan kalau misalkan, mohon maaf, amit-amit bukan mendoakan ya, kalau terjadi perang kan, mau nggak ngutus orang kayak gitu untuk berperang? Kebayangkan mau nembaknya, aku sedih kan, gimana nanti kan dia punya, udah
mau apa ya, ini mah dengan tidak mengurangi hormat saya, ya. Ini bukan masalah itu haknya dia betul, tapi masalahnya ketika dia di blow up, yang dipertaruhkan adalah masa depan anak saya. Gitu kan. Kenapa? Karena media membantu memblow up itu. Kalau media sosial mangga teh-ting, ya udah nggak disensor. Saya bisa punya kontrol nggak? Bisa punya kontrol ya. Nah makanya ini pesan buat orang tua di luar sana, gitu kan. Khususnya untuk para ayah, please lah, mulai concern terhadap anak, ya. Walaupun misalnya udah berpisah, misalkan Kang ya, sok tolong buang ego jauh-jauh, redam emosi, tunjukkan bahwa anak itu laki-laki sejati. Apa? Anak itu nggak ada bekas. Karena kan tingkat percayaan di kita tuh luar biasa banget tinggi kan, termasuk tertinggi di Asia Tenggara, gitu kan. Nah makanya banyak anak-anak yang dibesarkan oleh ibu, bukan berarti ibu salah, enggak, sama sekali enggak salah, hanya memang beda karakter watak membesarkan kan, itu enggak. Saya tanya gini, Akang kalau misalkan makan mangga muda tiap hari mencet, mencet, salahnya mangganya atau akangnya? Ya kan iya, karena Akang makan itu kan. Nah sekarang bayangin coba, ketika dia dibesarkan oleh seorang ibu, jangan salahin ibunya, ya kan? Ibu mah udah mendidik dia semampunya, semaksimal dia. Tapi kan dia butuh figur ayah. Jangan salahkan mangganya. Tapi masalahnya kan Akang tuh butuh makanan lain selain mangga gitu loh. Butuh makanan lain, nutrisi lain. Nah, anak tuh butuh nutrisi bahasa ayah. Agar untuk mencegah hal-hal yang tadi, satu, anak tidak percaya diri, anak kurang bertanggung jawab, anak tidak disiplin, itu untuk menghindari itu semua. Dan terlebih lagi adalah anak tidak memiliki mental yang kuat. Generasi kita tuh generasi yang lahir tahun 90-an itu ya, atau generasi milenial, kebanyakan, saya nggak bilang semua, kebanyakan adalah punya mentalitas yang kurang. Jiwa survivalnya kurang, ibaratnya orang sudah bilang sama FSMR, gitu kan. Dikasih hujan sedikit, ditegur sama orang tua, wah langsung protes, orang tuanya datang ngontrol. Kan sebetulnya kalau masalah anak, selesaikan dengan anak lagi, kan? Betul. Ya, kemarin di pertemuan kita terakhir kita sempat bahas kan, kalau anak ada masalah di sekolah, selesaikan di sekolah, jangan panggil orang tuanya dulu, gitu. Kurang lebih seperti itu kan. Jadi sebetulnya dengan adanya fenomena tersebut itu menggeser dari, dalam tanda kutip ya, menggeser dari karakter si laki-laki tersebut yang seharusnya laki-laki tersebut itu harus kuat, tangguh, bertanggung jawab. Karena dengan fenomena tersebut, jadi anak-anak tuh menonton, oh sepertinya jadi cowok tuh harus kayak gini. Nah, gitu, dia punya standar baru. Itu yang dijadikan kecemasannya. Takutnya seperti itu nanti ke depan. Ya, saya kan maksudnya jadinya kita tuh punya next generasi yang bisa dikatakan mandul. Mandul prestasi. Akang pernah dengar kabar nggak yang saudara Nono, anak kita Nono yang berprestasi dalam dunia matematika? Betul. Ada kabarnya nggak? Betul. Ya kan? Ada. Terlepaslah Anda suka atau tidak suka dengan matematika, gitu kan? Iya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kalau kita mau tanda kutip menghargai anak, kenapa cuman itu yang di blow up? Gitu kan? Betul sekali. Mana Menteri Pendidikan? Mana yang lain pemerintah katanya mencerdaskan kehidupan bangsa? Sok saya tanya, ini saya shout out pada KPI ya. Saya kalau bisa pengen ngobrol sama KPI gitu kan. Itu TV masalahnya Kang, bukan media sosial. Ya, ketika Anda ibaratnya memberi kesempatan kepada, mohon maaf ya, Pak Jasetboy, itu Anda tuh sedang kalau saya pribadi, Anda tuh sedang memberikan sesuatu hal yang tidak baik atau bahkan kurang baik gitu kan pada tontonan untuk masyarakat. Karena tidak balance dengan prestasi anak bangsa yang lain gitu loh. Kalau misalkan dia kan hak setiap orang, yang berikan juga dong haknya Nono. Iya. Mana risetnya? Mana KPI yang punya punya anggaran yang besar? Tolong cari anak-anak berprestasi. Saya nggak masalah Pak Jasetboy di blow up, tapi blow up juga prestasi yang lain gitu. Jadi biar balance. Anak tuh punya alternatif dong, punya referensi. Saya bisa pilih ini, saya bisa pilih ini. Dan kita mah tuh udah Masya Allah sekali ya, untuk yang berprestasi teh asal melempem dah, gitu kan, gitu. Padahal sebetulnya ketika kita mengangkat ya yang tadi itu saudara Nono ya, untuk di blow up lebih jauh lagi, sebetulnya itu bisa menjadi standar perkembangan peserta didik juga ya. Betul standarnya yang Nono ini bisa sampai juara Olimpiade lah, apalah ya itu yang seharusnya di up itu. Ya. Banyak yang bilang katanya, wah ada untuk bisa punya kehidupan mah cina apa tuh nggak harus pintar matematika. Di sini salahnya. Letak saya nggak setuju. Kenapa? Bukan masalah matematikanya, tapi perjuangannya, betul nggak? Betul. Untuk bisa mencapai yang namanya juara nasional, apalagi juara internasional, Anda butuh disiplin, betul? Anda butuh kontrol diri, Anda butuh tanggung jawab,
Itu kualitasnya bukan dilihat hanya masalah matematikanya, bukan. Ininya nih, proses untuk mencapai itunya. Anda sedang meng-create sebuah karakter, sebuah kebiasaan, sebuah habit yang itu tuh jadi juara matematikanya cuma bonus. Saya yakin saudara Nono, dimanapun dia berada, dia akan berprestasi. Kenapa? Karena dia udah punya tanggung jawab, udah bisa disiplin, gitu kan? Kan Anda kuliah juga bukan pengen habis kerja sesuai dengan jurusan kuliah kan? Enggak, tapi Anda diperkuliahkan, Anda disekolahkan untuk apa? Untuk dapat tanggung jawabnya, untuk dapat disiplinnya. Itu yang akan jadi modal Anda bekerja dimanapun Anda berada. Kan kebanyakan, mohon maaf nih ya, ada jurusan filsafat tapi jadi teller bank. Betul nggak? Tapi syaratnya S1. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai S1 itu minimal Anda harus selesai skripsi. Betul. Ya kan? Anda harus bisa Kuliah laporan, dulu. kuliah dulu. Ada effort yang dilakukan. Makanya ada standar tersendiri. Itu masalahnya. Jadi teman-teman sana, di luar sana yang agak skeptik terhadap, oh matematika kan tidak membuat orang sukses. Bukan masalah matematikanya. Proses untuk mencapai itu loh masalahnya. Gitu. Aduh, nah begitulah dulur-dulur Open BO ya. Sebetulnya pelik sekali ketika kita melihat beberapa pekan ke belakang gitu kan, selalu media di up terus mengenai soal Fajar Sad Boy tersebut gitu kan. Yang ditakutkan ya tadi itu pergeseran karakter anak-anak ya gitu kan, yang seharusnya saudara Nono nih yang harusnya di up terus ya, karena itu menjadikan standar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya minimal beri kesempatan yang sama. Ya betul. Gitu. Oke, dulu Open BO seperti biasa kita harus sarajeng hati. Salah. Lawan sarajeng hati itu jampe. harupat. Ya. Baik, untuk Tulungan Dragon tidak pernah lupa saya sampaikan dan ingatkan, sarigi kudu jeung harti, sarengka kerja pikiran, memeh prak sing hati-hati, mun sidik salah singkirang. Oke, aduh. Nah, begitulah dulur-dulur ya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk setidaknya untuk orang tua dan anak-anak sebagai ajang edukasi ya. Nah, begitulah. Saya Arif Thales dan bersama Kang Wiwin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.